tempe mendoan, sambal kecap, sama telur dadar. Ini enak banget. Terus oke, jadi hari ini gue bakal masak sayur sapu jagat alias sayur lodeh. Jadi bukan cuman doa aja tuh yang sapu jagat. Sayur juga ada yang sapu jagat. Nah, kenapa cerita nih? Kenapa gue namain sayur lodeh jadi sayur sapu jagat? Gue nyebutnya sayur sapu jagat ya. Karena sayur lodeh itu adalah sayuran penyelamat bahan-bahan sisa di kulkas. Gitu. Jadi sebenarnya apaan aja lu masukin ini pasti enak sayurnya gitu. Sayur lodeh ya kan? Ya isinya kan ya gitu-gitu aja sebetulnya. Ada apa yang ada sisa di kulkas lo, semua sayuran tuh bisa dipakai tuh di sayur lodeh, dan rasanya pasti enak-enak aja. Karena yang bikin enak di sayur lodeh itu bukan isinya tapi kuahnya gitu deh. Jadi kali ini gua masak sayur lodeh, bahan-bahannya itu ada bawang merah, terus pakai bawang putih, lalu ini gula jawa opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa, ini sedikit aja. Lalu pakai kemiri 2, kalau kurang bisa ditambah, terus pakai lengkuas, dan ada daun salam. Daun salamnya belum gua ambil, masih ada di bawah. Pakai aja daun salam 1 atau 2 lembar. Nah ini buat yang nggak tahu daun salam kayak gini ya. Ini aslinya sih daunnya nggak kering, ini karena gua keringin aja jadi kayak gini. Oke, daun salam. Terus isinya apa aja? Nah isiannya kelihatan kan? Isiannya pertama di sini gua pakai tempe. Ini juga tempe sisa, ada sedikit gua pakai. Lalu ada wortel 1 batang, gue jadi iris serong. Terus ada ini kacang panjang sisa kemarin habis bikin sayur asem. Lalu ini juga ada daun bayam sisa juga sama. Dan terakhir ini ada labu siam ya. Nah ini juga labu nggak sisa sih nih, emang ada aja di kulkas. Nah jadi sayur lodeh itu kalau lu masak tiap hari pasti cepet kaya loh. Canda. Terus pakai cabai apa enggak? Boleh pakai cabai rawit, cabai merah, terserah. Kenapa gua nggak pakai cabai? Karena ini kita mau makan rame-rame, jadi masukkan rame-rame sih ya. Maksudnya sayur itu kan kebetulan anak gua suka banget sama sayur lodeh, dan dia sukanya yang nggak pedas. Jadi gua nanti bikin sambelnya terpisah. Nanti sayur ini bakal gua pair sama telur dadar dan juga tempe mendoan. Tempe mendoan resepnya udah ada, nanti dilihat ya di pojok kanan atas, bisa kalian ikutin. Terus apalagi ya? Oh, ada lagi isiannya, belum gua ambil. Bentar, gua siapin dulu. Jadi ini tambahannya. Ini juga bisa kalian masukin. Ini adalah bakso ikan, satu bentuknya bakso, satu lagi bentuknya karakter penguin. Ini kesukaan anak gua nih, gitu. Mau ditambahin bakso daging boleh apa enggak? Boleh banget. Kalau ada, boleh ditambahin bebas. Oke, bumbunya sama bahan-bahan isiannya udah semua. Oh, terakhir. Sorry. Lupa, terakhir. Jangan lupa pakai santan. Oke? Santannya jangan santan kental ya, santan encer aja. Jadi kalau misalnya ini 200 ml, kalian cukup pakai sekitar 30 sampai 40 ml, terus kalian campur air kira-kira sampai 150 ml cukup banget, atau 100 ml cukup deh. Sekitar segitu, 100 sampai 150 ml udah. Nanti dia jadi santan cair. Pakai santan instan aja ya. Oke, udah semuanya gue sebutin bumbunya, bahan-bahannya, cara masaknya gampang banget. Langsung aja kita masak karena udah mau jam 11 siang, gue jadi buru-buru. Oke, let's go. Oke, sekarang semua bumbunya kita ulek ya. Sebenarnya gue nggak suka pakai ulekan yang model tumbuk gini, gue sukanya pakai ulekan yang tau lah ya, yang biasa dipakai di Indonesia kebanyakan, karena ini repot. Jadi semua bumbu diulek sampai terserah, tapi menurut gua jangan sampai halus-halus banget. Gua lebih suka bumbunya nggak terlalu halus. Langsung aja kita ulek ya. Bawang merah kita ulek semua. Oh iya, tadi gua lupa sebutin ya, bawang merahnya gua pakai 6 butir, bawang putihnya 4, kemirinya 2. Bisa kalian tambah sesuka kalian. Oke, nggak usah terlalu halus. Tadi kemirinya udah gua masukin. Nggak usah terlalu halus, langsung masukin si bawang putih ya. Bawang putih 4 masuk semuanya.
Ada bumbu tambahan, ada juga orang yang masak lodeh pakai terasi, ada juga yang dikasih udang udang rebon, ada yang dikasih ebi, ada. Nah, lu mau pilih yang mana, atau nggak dikasih ketiga-tiganya juga bisa, nggak pakai terasi, nggak pakai udang rebon, nggak pakai ebi juga bisa. Tapi kalau gua lebih milih daripada itu, gue lebih pilih ebi karena lebih enak. Nanti ebinya terakhir bakal gue masukin. Tadi lupa gue sebutin di awal. Maklum, buru-buru gue. Nah, ini gue masukin ebi segini. Nggak tahu nih berapa banyak. Nggak banyak-banyak juga sih. Penting buat ada wangi-wangi udangnya, kita tumbuk dia. Jadi satu sama bawangnya. Oke, menurut gue udah cukup. Segini halusnya, nggak terlalu halus-halus banget ya. Tapi nggak terlalu kasar juga, cukup lah. Dah, kita buru-buru soalnya. Oke, langsung kita masak, cemplung-cemplungin aja ini pokoknya semuanya. Jangan lupa lengkuasnya kita geprek, jangan sampai nggak digeprek, nanti rasanya nggak enak. Oke, ya ini jadi langsung aja masukin air. Gua tadi nggak ngukur airnya berapa, pokoknya dimasukin aja, terserah kalian. Terus langsung dimasak pakai api besar. Nanti begitu udah mulai panas, langsung masukinnya secara berurutan ya. Masukin bumbu dulu, bumbu halusnya, lalu masukin lengkuas, terus masukin daun salam, lalu masukin sayuran yang keras. Kalau kalian pakai jagung, masukin jagung duluan, karena tadi gua nggak pakai, jadi gua pakai wortel dan labu, gua masukin duluan. Baru nanti setelah itu dimasukin gula jawanya, tadi juga udah masukin sekalian. Lalu masukin juga santan cairnya, dan nanti setelah 2-3 menit baru masukin sayuran-sayuran yang baik tadi. Ada kacang panjang, ada bayam, lalu kalian suka-suka kalian, kalau di rumah ada apa lagi masukin aja. Terus kalau gue tadi masukin tempe, berarti ya tempe masuk. Terus bola ikan, bakso ikannya masuk. Terus jangan lupa bumbu selanjutnya, yaitu seasoning ya, garam, gula, lada, penyedap. Masukin sedikit-sedikit dulu, setengah sendok teh dulu masing-masing. Baru nanti kalian adjust, jangan sampai keasinan. Kalau kurang asin bisa kalian tambahkan lagi sedikit-sedikit sampai rasanya pas. Udah, habis itu tinggal tunggu matang, selesai deh sayur sapu jagat kita. Oke, udah mulai panas, langsung masukin bumbunya. Langsung direct dari ulekan ke panci. Nggak pakai broker nih masukinnya nih, nggak pakai middleman, langsung. Lalu masukin sayur keras, masukin labu kali. Nah, masukin semua deh, pelan-pelan, jangan banting. Oke, masukin wortel. Nah, twing. Aduk. Jangan sampai kelupaan, daun salam masuk. Lalu masukin apa ini? Lengkoas, pinter. Masukin gula jawa, sedikit dulu aja gula jawanya ya. Segini dulu aja nih. Tuh. Nanti takut kemanisan dia. Kalau udah mendidih kayak gini, kita kecilin pakai api kecil. Jangan pakai api besar, pakai api sedang boleh. Kenapa? Karena kita mau masukin santan, supaya santannya nggak langsung pecah. Kalau pakai api besar dia pecah nanti. Kita masukin sambil diaduk. Oke, santan cairnya masuk. Lalu kasih seasoning, garam, kasih setengah sendok dulu. Penyedap, pakai Maggi. Oke, mau mecin boleh. Ingat ya, jangan takut sama mecin. Mecin itu kepribadian bangsa. Jadi nggak usah takut. Kita besar sama mecin. Masukin gula pasir. Tapi karena tadi udah pakai gula Jawa, jangan banyak-banyak gula pasirnya. Kalau nggak pakai gula Jawa boleh masukin 1 sendok teh. Tapi karena tadi udah pakai gula Jawa, jadi dikit aja segini nih. Nah.
Yang suka lada, masukin lada dikit. Dah. Pagernya udah berbunyi, tidit. Pagerku berbunyi. Kalau udah tidit kayak gini, alarmnya, timernya, masukin tempe. Terus bakso ikannya masuk. Ini mau diiris-iris nggak apa-apa, nggak di apa, mau dimakan langsung begini juga nggak apa-apa, terserah kalian enak yang mana. Gue masukin karakter penguinnya dulu. Oke. Ini iris nggak ya? Menurut kalian gimana, diiris apa nggak? Gue iris dulu deh. Nah, ini udah gue iris-iris ya. Bakso ikannya udah gue iris. Kenapa diiris? Ya, alasannya simpel. Biar dapat banyak aja. Ya kan? Ikan makannya banyak. Tadi ya. Kalau nggak diiris kan cuma dapat 4. Kalau diiris segini-segini dapatnya banyak gitu. Simpel aja alasannya. Terus ada yang bilang kok nggak pakai melinjo, nggak pakai daun melinjo, nggak pakai jagung. Gue jagung ada di kulkas, tapi gue mau pakai buat bikin bakwan jagung. Yang kedua, kenapa nggak pakai melinjo sama daun melinjo? Pertama, melinjo di Brunei nggak ada. Gue tinggal di Brunei, jadi di Brunei itu gue nggak pernah nemu melinjo. Daun melinjo ada, gue pernah ketemu, tapi jarang ada, maksudnya di tukang sayur. Gue bakal tambahin lagi setengah sendok teh. Penyedapnya juga bakal gue tambahin lagi setengah sendok teh. Cukup. Dan gulanya bakal gue tambahin gula Jawa ya. Bakal gue tambahin gula Jawa. Kacang panjang masuk. Dan juga bayamnya nanti masuk terakhir. Ya, kacang panjang masuk. Kenapa kacang panjang masuk duluan? Karena bayam itu gampang banget matang, cepat banget matangnya. Jadi kacang panjangnya bakal gua rebus dulu, bakal gua masak kira-kira 1 menit. Habis itu terakhir baru masukin bayam, masak lagi 1 sampai 1,5 menit matang. Ini rasanya udah gua cobain dan udah enak. Jadi nggak perlu di-adjust lagi, udah cukup. Ya, pagernya udah bunyi lagi, artinya waktunya kita masukin bahan terakhir yaitu bayam. Masukin aja semuanya nih bayam. Oke. Oke, diaduk aja sebentar. Ya. Oke, sayurnya udah matang, udah mendidih. Jadi kita langsung matiin aja kompornya. Udah selesai masaknya. Masak sayur sapu jagat alias sayur lodehnya udah matang. Sekarang gue bisa nyiapin yang lain. Gue bisa iris tempe, nyiapin telur dan masak nasi. Tapi sebelum itu gue kerjain semuanya karena udah jam 11 lewat. Gue mau jemput anak gue pulang sekolah dulu. Nanti makanan lainnya bakal gue bikin setelah anak gue pulang sekolah aja, karena itu cepat ya, tinggal goreng telur, tinggal goreng mendoan aja. Jadi nggak akan ribet dan nggak akan lama juga. Yang penting sayur utamanya udah selesai. Oke, sampai sini dulu. Gue bakal cabut dulu sebentar. Nanti siang nanti kita icip-icip lah sambil makan siang. Oke? Gue cabut dulu. Ya, ini jadinya sayur lodehnya. Kayak yang tadi gue bilang, makannya pakai tempe mendoan, sambal kecap, sama telur dadar. Ini enak banget. Terus kalau lu nggak mau pakai tempe mendoan juga bisa, kalau sambelnya sambal korek itu lebih enak lagi. Nah, menu kayak gini nih gue makan di kantor gue di Jakarta itu 17.000 sampai 18.000 di daerah Jakarta Selatan. Jadi ini mahal banget. Nah, kalau lu bikin sendiri di rumah paling modalnya nggak nyampe 10.000 gue pikir nih. Jadi ini murah meriah banget. Bahkan kalau cuma lu bikin sayur lodeh sama telurnya aja udah pasti di bawah 10.000, pasti banget. Nah, kita rasain ya. Enak banget udah pasti. Ini enak banget. Emang paling pas ya.
menurut gue sayur lodeh ketemu telur ketemu tempe diganti sama ayam goreng udah pasti lebih enak, diganti sama daging goreng udah pasti lebih enak lagi. Oke, jadi ini aja resepnya sayur sapu jagat gue alias sayur lodeh. Gampang banget buat diikutin resepnya, gampang banget buat dieksekusi, bahannya juga murah banget. Yaudah gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, I'll see you soon, bye bye. Gue mau makan lagi.